Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan media ajar tentang hutang piutang di kelas 9 MTS Hidayatullah Mataram. Yang paling utama adalah tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mampu menjelaskan pengertian hutang piutang dalam Islam, menyebutkan hukum dan dalil hutang piutang, menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam transaksi hutang piutang, menerapkan adab hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hutang piutang. Secara bahasa lugawi, hutang piutang dalam bahasa Arab disebut al-qard, yang secara bahasa berarti potongan atau memotong sesuatu. Disebut demikian karena pemberi pinjaman memotong sebagaimana hartanya untuk diberikan kepada orang lain dengan ketentuan akan dikembalikan. Sedangkan menurut istilah terminologi fikih, al-qard adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan syarat orang tersebut akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama di kemudian hari. Dasar hukum hutang piutang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik, menambahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempatkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam hadis Rasulullah SAW artinya, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lainnya dua kali kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2430. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum hutang piutang. Pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan mendesak. Yang ketiga, hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Selanjutnya kita akan masuk ke rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, dua orang yang berakad, pemberi hutang dan orang yang berhutang. Syarat pemberi hutang antara lain ahli tabarru, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan rasyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan buruk. Syarat yang berhutang, orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, balik, dan berakal sehat. Yang kedua, harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan adalah harta yang ada padanya seperti uang, barang-barang yang ditawarkan, ditimbangi atau dihitung. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Yang ketiga, sigot ijab dan qabul. Syaratnya berupa ucapan kedua belah pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ya, selanjutnya sekarang ketentuan hutang piutang. Yang pertama, dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Kelima, tidak berhutang kecuali dalam hal darurat atau mendesak. Keenam, tidak terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan. Hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada pemberi hutang. Ketujuh, segera melunasi hutang. Kedelapan, memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan melunasi hutang. Jadi seperti itulah ketentuan hutang piutang dalam Islam. Tambahan dalam hutang piutang. Penambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Contoh, Dian menghutangi Melisa 500.000 dalam waktu 3 bulan dan meminta Melisa mengembalikan 1 juta. Tambahan ini termasuk riba dan haram hukumnya. Lanjut ke penambahan yang tidak disyaratkan. Orang yang berhutang memberi tambahan lebih tanpa ada syarat sebelumnya sebagai ucapan terima kasih. Tambahan ini hukumnya boleh dalam Islam.
Apa saja adab-adab hutang piutang? Bagi pemberi pinjaman, pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak memberikan syarat yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, memberikan tempo yang wajar. Keempat, memaafkan bila peminjam sulit membayar. Nah, sekarang adab bagi peminjam. Pertama, berniat mengembalikan. Yang kedua, mengembalikan sesuai waktu yang disepakati. Yang ketiga, mengembalikan dengan penuh tanpa kurang. Yang keempat, tidak banyak berhutang tanpa kebutuhan mendesak. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah hutang piutang. Apa saja hikmah-hikmahnya? Yang pertama, menumbuhkan rasa tolong-menolong, meringankan kesulitan orang lain, melatih tanggung jawab, menumbuhkan sikap jujur dan amanah, menjaga keharmonisan sosial. Berikut contoh. Suatu hari, Azam meminjam uang sebesar 15.000 kepada temannya Azmi untuk membeli buku tulis. Azam berjanji untuk mengembalikan uang besok pagi. Namun setelah seminggu, Azam belum juga membayar dan Azmi tidak enak untuk menagih. Sementara Azam sedang membeli makanan di kantor dan tidak tampak berusaha untuk mengembalikan hutangnya. Pertanyaannya, apa pendapatmu tentang sikap Azam? Bagaimana seharusnya Azam bersikap terhadap hutangnya? Yang ketiga, bagaimana Islam mengatur hutang piutang dalam kasus ini? Ya, alhamdulillah, itulah tadi media ajar tentang hutang piutang di kelas 9. Alhamdulillah selesai juga materi. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.